Shalom, anak GKI sehat. Kami dari pelayan anak GKI Manuel Sinta mengucapkan selamat Hari Anak GKI 15 Juli 2023. Anak adalah penting di dalam gereja. Anak bukan jemaat kelas 2, tetapi mereka adalah anggota gereja. Kepedulian kepada anak adalah tentang kepentingan terbaik mereka, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara intelektual, maupun secara sosial emosional. 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting, gizi buruk, tidak ada akses kepada makanan sehat, yang kemudian berpengaruh kepada intelektual, di mana rata-rata IQ Indonesia saat ini turun kepada angka 70, kalah kepada Singapura, kalah kepada Thailand. Generasi di Indonesia juga hari ini mengalami fenomena fatherless, kehilangan relasi yang baik dengan figur bapa, dengan orang tua, yang juga berpengaruh dalam relasi mereka kepada sesama, di mana kita dapat melihat realitas dan fenomena anak-anak korban bullying, bahkan pelaku daripada bullying, bahkan kekerasan itu sendiri. Tidak sedikit anak-anak di sekitar kita adalah korban daripada kekerasan, pelecehan seksual, bahkan penjualan anak. Ini adalah tantangan bagi kita, gereja, para pemimpin, dan juga para pelayan tangan-tangan mungil. Mari lewat momen ini kita terus memperjuangkan kepentingan terbaik anak-anak, supaya mereka bertumbuh menjadi generasi yang sehat. Mereka sehat secara fisik, mereka sehat secara intelektual, terlebih secara rohani, spiritual, dan secara sosial, emosional. Yesus sendiri di masa kanak-kanaknya, ia mengalami pertumbuhan fisik secara baik, pertumbuhan daripada intelektual hikmatnya, dan juga relasi dengan Bapa, dalam hal ini dalam relasi rohani, dan juga relasi kepada sesama. Lukas 2 ayat 42, dan Yesus bertumbuh semakin besar, ia juga bertambah hikmatnya, dan ia menyenangkan bagi Allah dan juga bagi sesamanya. Jadi 4 hal ini kita ingin anak-anak GKI sehat secara pertumbuhan fisik, sehat secara intelektual, sehat secara spiritual, dan sehat secara sosial dan emosional. Dengan senang hati kami rindu untuk terus memotivasi teman-teman guru sekolah minggu atau pelayan tangan mungil terus bersemangat, terus bergairah di dalam memperjuangkan kepentingan terbaik anak, secara khusus dalam pelayanan di gereja. Pelayanan anak sangat holistik. Kita terus mempedulikan seluruh yang menjadi kepentingan mereka. Sebisa kita berjuang untuk memenuhinya dalam pelayanan kita. Dengan senang hati kami ingin berbagi bagaimana perasaan guru-guru sekolah minggu kami, pelayan tangan mungil, di dalam mereka diperlengkapi menjadi pelayan anak yang semakin cakap, dan bagaimana juga persepsi mereka kenapa mereka memberi diri bagi pelayanan anak. Dari GKI Manuel Sintang, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Anak GKI, anak GKI sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman pada saat mengikuti kegiatan selama 2 hari, ada banyak hal yang boleh didapat, terutama di sana kita banyak diberikan pelatihan kreativitas untuk mengajar anak-anak, adik-adik sekolah minggu khususnya, dan kita juga dituntut sebenarnya untuk setiap minggunya, setiap kita memberikan materi, ya, kita harus dituntut harus ada kreativitas dari kita sendiri. Jadi kakak-kakaknya menyampaikan, ya, walaupun kita ini kadang, ya, banyak kekurangan juga untuk mengajar adik-adik sekolah minggu, tapi kita harus berusaha memberikan yang terbaik, ya, dan bukan juga dengan keterpaksaan, dan kita harus setiap hari menggali kemampuan kita agar
setiap harinya itu ada hal baru yang diberikan kepada adik-adik. Nah, di sana selama 2 hari ada banyak hal kreativitas yang diberikan guru kakak-kakak pembicara. Ada banyak hal. Setiap mengikuti sesi pasti ada kreativitas ya. Kreativitas itu ada yang dari kita buat dari kertas manila yang kita gambar sendiri, ada pola, mengikuti pola itu. Terus ada yang juga kita buat itu dari kertas apa namanya, origami ya. Itu nanti kita lipat, kita buat kreasinya sesuai dengan apa yang bisa kita buat dan bisa kita bawa untuk mempersiapkan cerita. Pembicaranya bilang, jadi kita saat kita juga memuji Tuhan, saat kita juga membawa pujian, saat kita membawa adik-adik, kita juga dituntut untuk ya tidak malu ya. Kita harus malu-maluin. Kita harus malu-maluin. Bagaimana kalau kita malu? Gimana adik-adik melihat kita malu ya? Jadi kita harus energik lah ya. Dan gerak lagu juga, gerak lagu itu harus apa ya, sesuai menggabungkan lagu dengan gerak ya. Apa kemarin? Itulah. Pokoknya kita harus bisa menempatkan lagu dan gerak itu. Saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya ada di sekolah minggu itu memang apa ya, memang menjadi hal yang utama lah bagi saya, apalagi ini kan menyangkut anak-anak. Jadi anak-anak ini sebenarnya seperti apa ya, kita menjaga sebuah gelas atau sebuah kaca yang sebenarnya kita takut untuk kaca atau gelas itu jatuh sebenarnya. Nah, itu yang membuat kenapa ada rindu di sekolah minggu, atau ya bersyukurlah kemarin dimasukkan di panitia dan sekaligus menjadi peserta. Jadi memang banyak hal yang didapat dari situ, dari pelatihan itu, menjaga atau membuat anak-anak ini menjadi berharga, menjadi anak-anak yang dianggap dan selalu apa ya, yang anak-anak yang selalu dinomorsatukan lah sebenarnya. Bukan sebenarnya, yang memang harus dinomorsatukan di dalam setiap komunitas, di setiap lingkungan. Jadi anak ini merupakan, seperti saya bilang tadi, seperti kaca lah yang harus kita jaga. Karena dari anak ke remaja, dari anaklah, dari masa kanak-kanak inilah yang pertumbuhan yang memang sangat kita dongkrak dari awalnya mereka, untuk mereka terus memperkembangkan diri jadi remaja dan dewasa. Ketika mereka kita ketika mereka kita layani, kita kita rangkul mereka, kita bawa mereka dalam kita didik mereka di dalam masa kanak-kanak, kelak mereka juga akan menjadi anak-anak yang tumbuh juga di dalam Tuhan. Gitu. Terima kasih Bang Dea. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pengalaman saya atau kesan saya setelah mengikuti kegiatan pelatihan guru-guru sekolah minggu itu sangat banyak, tapi nggak semuanya bisa. Berterima kasih sekali karena bersyukur juga boleh terus dipercayakan untuk pelayanan sekolah minggu. Dan ternyata dalam melayani sebagai guru sekolah minggu itu sangat tidak gampang, tidak seperti kita bersama dengan orang-orang dewasa, kita hanya tinggal berbicara, orang dewasa pasti akan langsung merespon. Tapi kalau mengajar anak-anak, wah persiapannya berat sekali. Kayak tadi kata Bang Gia, kita harus menguasai emosi dulu, kita dari rumah kita mungkin lagi ruwet gitu kan pikiran, tapi kalau kita udah harus ketemu anak-anak, kita sudah harus dengan
senyum terus kan, kita harus menjaga supaya hati kita tetap sukacita. Dan kemudian juga kalau kita mengajar sekolah minggu, rupanya kita juga harus persiapan yang matang ya, persiapan yang matang. Kenapa? Itu sebabnya kalau kita mengajar sekolah minggu kita harus ada kelas persiapan. Nah, kalau kita hanya mengajar sekolah minggu tiba-tiba hari Minggu langsung ceritanya itu aja setiap hari Minggu tanpa ada persiapan, sepertinya juga akan sia-sia dan itu juga nggak akan sampai kepada adik-adik sekolah minggu kita. Dan kemudian juga dan ternyata juga di sana kami juga belajar mengenal psikologi anak juga. Jadi kita harus tahu bagaimana anak usia misalnya dari TK sampai kelas 1 ini psikologisnya kayak gimana gitu kan, supaya kita juga bisa memahami oh nanti anak yang akan kita ajar ini anaknya usianya kelas 1 misalnya, usia 7 tahun misalnya. Oh, usia 7 tahun ini mereka masih lebih sering suka bermain gitu kan, masih suka bermain dan belum juga terlalu bisa membaca gitu. Jadi kita sudah memahami dari rumah, kita sudah paham bahwa anak yang akan kita ajar itu seperti apa psikologisnya gitu. Jadi kita sudah paham dan pasti juga itu akan memudahkan kita untuk dalam kita menyampaikan cerita dan itu juga akan pasti sampai kepada mereka pesan yang akan kita sampaikan. Dan mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mengingat kembali ketika mengikuti pelatihan tentang penginjilan anak waktu itu. Ini lebih spesifiknya bagaimana membawa anak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu saya menjadi guru yang biasa saja sebenarnya, karena motivasi awal saya menjadi guru ya, saya pengen mengenal anak-anak. Ternyata tujuannya lebih daripada itu dan sangat memerlukan persiapan yang matang. Karena selama ini saya mikir, apa susahnya menjadi guru sekolah minggu, tinggal kita baca firman Tuhan terus ceritakan kembali. Itu yang saya pikirkan awalnya. Tapi setelah saya mendalami lebih jauh ke sini dan setelah mengikuti pelatihan, menjadi guru sekolah minggu itu jauh lebih bermakna, lebih dari yang saya pahami saat itu. Di mana saya ingat kata-kata bahwa pembicara kami bilang seperti ini, kalau guru sekolah minggu menceritakan tentang firman Tuhan tanpa persiapan dan dia hanya mendengar cerita dari zaman dulu dan dia ceritakan kembali, padahal dia belum tentu yang dia ceritakan itu sama persis sama dengan firman Tuhan. Itu sama saja kita menyesatkan anak. Nah, saya jadi kepikiran, itu anak orang kita sesatkan dari dia kecil. Sedangkan orang tuanya mungkin berusaha menjelaskan dengan apa yang dia tahu. Nah, kita sebagai guru sekolah minggu, orang tua sudah antar anaknya untuk dididik di gereja sejak kecil bersama dengan kita, mempercayakan kita untuk mendidik anak-anak mereka di dalam firman Tuhan. Sedangkan kita sendiri tidak memberi diri, tidak persiapan penuh. Dan dari situ saya memahami bahwa ini bukan suatu hal yang main-main, tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, saya ingat juga waktu itu di dalam kita membimbing anak, penting memang kita menjelaskan anak itu tentang Kristus, biar mereka mengenal Kristus itu lebih dalam dengan cara kita. Nah, dalam mengajar sekolah minggu juga waktu itu dijelaskan bahwa anak-anak akan lebih mudah mengerti kalau kita menggunakan alat peraga, bisa bentuk gambar, tulisan, dan dari gerakan. Ternyata gerakan itulah yang memudahkan anak untuk mengingatnya, bukan dari kata-kata kita. Nah, dari situ saya terus belajar bagaimana menjadi guru sekolah minggu dan menjadi orang tua yang baik juga terhadap anak-anak saya. Gitu. Terima kasih. Oke, shalom. Yang pertama saya
bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas setiap pelayanan yang ada, bahkan kesempatan yang diberikan dalam pelayanan yang ada, khusus terlebih dalam pelayanan sekolah minggu. Mungkin pertama saya berbicara berkenaan dengan motivasi terlebih dahulu dalam mengapa saya memutuskan untuk ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Yang pertama menjadi pertimbangan saya dalam mengambil pelayanan sekolah minggu adalah di dalam suatu gereja itu tentu ada sebuah namanya pelayanan. Pelayanan itu terbagi dalam berbagai kategori. Nah, berbagai kategori yang paling sering kita dengar adalah sekolah minggu. Tetapi pelayanan sekolah minggu hanya dijadikan sebagai pelayanan, dikatakanlah pelayanan yang paling kecil di dalam gereja. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa kita dalam sekolah minggu ini, dalam pelayanan sekolah minggu, tentunya kita sering melihat hanya sekedar seremoni belaka. Nah, itu menjadi suatu beban bagi saya tersendiri, di mana saya juga terbeban dalam pelayanan ini. Dan sempat pertama kali dalam pelayanan sekolah minggu, apakah saya bisa dalam pelayanan ini? Karena mengingat pada saat pertama kali dalam pelayanan sekolah minggu, baru saya merasakan bahwa memang sangat berat dalam melayani sekolah minggu. Seperti teman-teman sampaikan bahwa guru-guru sekolah minggu yang lain, bahwa dalam pelayanan sekolah minggu ini memang kita harus menguasai diri terlebih dahulu. Artinya bahwa semua yang ada dalam diri kita harus koreksi terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak dalam menjadi seorang, katakanlah, orang tua mereka, rekan mereka, bahkan teman bermainnya mereka. Nah, seringkali kita sebagai orang dewasa itu mengabaikan hal ini. Kita menganggap kita sebagai orang tua, apa sih pelayanan sekolah minggu itu? Nah, itu menjadi beban bagi saya, maka saya memutuskan untuk ikut dalam pelayanan sekolah minggu. Dan terlebih saya rindu melihat anak-anak tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terlebih bagi saya pribadi, untuk anak saya pribadi, saya boleh mengajarkan mereka dan belajar bersama-sama, mengajar dan terus mengajarkan anak saya sendiri. Itu motivasi pertama. Yang kedua, kenapa saya juga terlibat memutuskan untuk mengikuti pelayanan sekolah minggu. Nah, anak-anak ini seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya adalah seperti kaca. Itu benar sekali. Kaca itu pandang, itu tembus gitu ya. Tetapi kalau jatuh pecah, tidak ada artinya apa-apa. Nah, begitu juga kita akan menanamkan motivasi, menanamkan pengenalan mereka tentang kehidupan mereka yang sebenarnya sebelum mereka dewasa. Terlebih pada hari ini juga saya boleh pertama kali mengantarkan anak-anak dari sekolah minggu ke remaja. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, karena selama dalam kehidupan hampir 40 tahun hidup, baru kali ini mengantarkan anak-anak sekolah minggu naik ke remaja. Dan itu adalah hasil dari pelayanan rekan-rekan yang sudah mendahului dalam pelayanan yang ada. Dan itu bukti nyata bahwa pelayanan sekolah minggu sangat menopang dalam gereja. Itu menjadi perhatian bagi kita, khususnya dalam gereja. Dan jangan sekali-sekali kita mengabaikan anak-anak sekolah minggu, baik dimanapun kita melayani. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, mungkin bagi kita semua orang tua yang punya anak-anak sekolah minggu, jangan pernah berpikir mereka hanya sekedar mengikuti sekolah minggu saja, tetapi disitulah mereka dibentuk, mereka dibimbing, mereka diarahkan untuk pengenalan akan Tuhan terlebihnya. Karena ke depan mereka akan dewasa, akan mencari jati diri mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dan sekolah minggu inilah dasar dari semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman, rekan-rekan dalam pelayanan yang ada. Kiranya ke depan terus saling memperlengkapi diri dan dalam persiapan, baik dalam apapun dalam kegiatan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.